Konsolidasi tanah. Latar belakang. Konsolidasi tanah. Laju pertumbuhan penduduk tinggi. Kebutuhan lingkungan yang berkualitas. Kebutuhan sarana dan prasarana. Kebutuhan kepastian hukum hak atas tanah. Terbatasnya tanah untuk pertanian atau pemukiman. Perkembangan permukiman yang tidak teratur. Kebutuhan untuk optimalisasi tanah pertanian. Konsolidasi tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang, sekaligus menyediakan tanah untuk pembangunan, untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Konsolidasi tanah. Konsolidasi tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang, sekaligus menyediakan tanah untuk pembangunan, untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Prinsip konsolidasi tanah. Konsolidasi tanah. Kesepakatan masyarakat. Sesuai tata ruang. Jaminan kepastian hukum. Selaras dengan rencana pembangunan daerah. Sumbangan tanah untuk pembangunan atau STUP dan TPBP. Lingkungan yang tertata. Perkembangan alami tanpa pengaturan. Pembangunan fasilitas umum secara parsial. Konsolidasi tanah. Ilustrasi konsolidasi tanah. Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan tanah. Penguatan hak masyarakat. Lingkungan tertata. Perencanaan berbasis komitmen masyarakat. Penyediaan tanah fasos, fasum, dan infrastruktur. Manfaat langsung konsolidasi tanah. Kepastian hukum. Kenyamanan lingkungan. Prasarana. Sarana. Aktivitas masyarakat. Usaha kecil dan menengah. Kepastian hukum. Kepastian status hak. Tanah dapat diketahui dengan pasti status hak yang terdaftar, yaitu apakah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, ataukah hak milik atas satuan rumah susun. Kepastian subjek hak. Tanah dapat diketahui dengan pasti siapa yang menjadi subjek hak atau pemegang haknya, yaitu perseorangan ataukah badan hukum. Kepastian objek hak. Tanah dapat diketahui dengan pasti ukuran atau luas tanahnya dan batas-batas tanahnya. Apabila terjadi peralihan hak atas tanah, dapat dengan mudah dilaksanakan. Dengan adanya sertifikat, lazimnya taksiran harga tanah relatif lebih tinggi daripada tanah yang belum bersertifikat. Sumber modal usaha. Sertifikat dapat dipakai sebagai jaminan pinjaman ke bank, sehingga masyarakat dapat membuka usaha kecil dan menengah. Syarat peminjaman ke bank dengan jaminan sertifikat tanah. KTP, surat nikah, kartu keluarga, NPWP, slip gaji, sertifikat tanah, buku tabungan. Kualitas lingkungan hidup. Asri, lingkungan memiliki udara bersih, segar, dan menyejukkan. Bebas sampah dan bersih. Adanya tempat pembuangan sampah organik dan non-organik, sehingga lingkungan bersih dan terhindar dari berbagai macam penyakit dan pencemaran tanah. Rindang. Banyak tumbuhan hijau di lingkungan pemukiman, sehingga pemandangan akan tampak hijau dan udara menjadi bersih dan segar. Nyaman. Lingkungan menjadi terasa nyaman. Bebas polusi. Lingkungan bebas dari berbagai macam polusi, seperti sungai atau kali bersih dan bebas sampah. Sampah tidak dibuang ke sungai karena sudah tersedia tempat pembuangannya. Saluran air tidak tersumbat. Saluran air tertata dengan baik, sehingga tidak ada genangan yang mengganggu kebersihan lingkungan dan menjadi sasaran masyarakat sebagai tempat pembuangan sampah. Fasilitas penunjang yang meliputi aspek sosial budaya, bangunan pelayanan umum dan pemerintahan, pendidikan dan kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olahraga, pemakaman dan pertamanan. Fasilitas umum, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan transportasi, pemadam kebakaran,